Halo guys, balik lagi di channel gue Henry J. Video. Kali ini kita akan lanjut mereview manual yang berjudul Nano Match ini, yang lagi seru-serunya di chapter 219. Dimana di sini kita melihat kekalahan dari siapa tuh? Si anggota pengawal terakhir atau benteng terakhir dari si julukannya ya, kekaisaran lah, kaisar. Nah, dan akhirnya si kaisar ini bakalan dibantai abis guys. Nah, kenapa dibantai abis seperti sebelumnya ya? Kalau kalian lihat chapter sebelum itu kan kaisarnya kan diangkat tuh sama si siapa tuh, MC kita ya gara-gara bikin marah lah, bikin gedek gitu ya kan. Udah salah tapi belagu gitu ya kan, ya meskipun wajar sih, dia seorang kaisar, egonya tinggi, tapi di sini MC-nya nggak terima. Dan akhirnya pertarungan di chapter sebelumnya tuh ngelawan salah satu pengawal pribadi kaisar yang terkuat lah di situ. Akhirnya kalah meskipun udah ngeluarin atau menunjukkan energi kilin, darah kilin, tapi akhirnya masih kalah juga. Tangannya diputusin sama plus langsung dibunuh sama si MC kita. Dan akhirnya MC kita ini langsung mendatangi si kaisar ini nih guys ya. Sepertinya kaisar ini bakalan dikasih peringatan ya, mungkin dibunuh enggak, cuman kayak dibuntungin doang tangannya. Kalau gue dengar dari spoiler teman-teman ya, si kaisar ini bakalan dibikin trauma dulu ya, bukan dibikin trauma sih, gue nggak tahu trauma apa enggak, tapi bakalan dibikin habis-habisan lah, disiksa ya sama si MC. Nah, yang dimana sampai tangannya berbuntung, itu yang gue dengar spoiler dari teman-teman. Tapi katanya di sini MC mau ngebunuh si kaisar, cuman dihalangi sama pangeran yang udah kerjasama sama si MC kita ini. Nah, kemungkinan kata gue sih bakalan dibiarin hidup, dan bakalan yang jadi kaisar selanjutnya itu anaknya ini, yang ini mau gak mau, yang udah mengerti kekuatan dari sekte demonik ya, yang dilihat oleh semua orang bagaimana MC kita mengeluarkan kekuatannya, yang energinya itu ngeluarin jurus pedang ki ya, dengan geseran tangannya dengan dua jarinya bisa memotong apapun yang ada di depannya. Sampai si pengawal ya, kaisar sendiri pun cuman pakai dua jari doang guys, ternyata langsung dibunuh. Berarti dengan mudahnya ya, tanpa harus sekarat, MC kita udah menang. Iyalah udah menang. Orang rananya aja katanya nih, ini dari si Murim ada udah nyampe ke life and death. Nah, Rana baru lagi nih ya, gimana berarti Rana hidup dan mati, berarti kematian. Oh, mungkin gara-gara MC-nya juga mendapatkan atau kekuatan itu juga pas dia lagi emang diambang-ambang kematian sih, pas lagi nyerap energi kilin, dan monster naganya juga mengimbangi lah ya. Apalagi di dalam MC kita ini kan berbeda atau energinya itu saling bercampur tapi seimbang. Maksudnya nggak bercampur sih, saling hidup bersama gitu guys, nggak dicampur. Nah, makanya si MC ini kadang energinya aneh-aneh ya, kadang iblis ya, kadang api, kadang es sedingin banget, dan lain-lain. Nah, di sini kemungkinan orang-orang kaisar yang berada di situ serta Murim juga bakalan takut nih ya sama si MC. Ibaratnya bakalan ngasih tahu ke berbagai sektenya dia kalau ketua atau pemimpin sekte demonik sekarang itu nggak bisa diremehkan, karena kekuatannya itu udah dirana lebih tinggi dibandingkan pemimpin dari Murim ini, dari si salah satu orang yang ngomong sama Murim ini. Tuh, kalau kalian kan kemarin di chapter sebelumnya kalian bisa lihat sendiri ya, bagaimana MC padahal baru nunjukin kekuatannya, langsung pakai tangannya doang, hentakan tangannya bikin si pengawal kaisar ini buntung tangannya. Pada kaget dong, iyalah kaget, kan si MC ini nggak bisa dideteksi rananya. Gue tuh nggak tahu kenapa, apakah Nadia sengaja umpetin ya. Seperti di manual ini belum bisa diketahui rananya kecuali bertarung. Kalau udah bertarung ya ketahuan ya, sama aja sih kayak manual lain, tapi nggak kalau manual lain masih kayak bisa kelihatan semuanya gitu, orang bisa. Tapi kalau di sini kayak belum dikasih kepastian ya.
untuk apa. Nah, nanti di chapter ini pun kita akan melihat bagaimana Kaisar bakalan kaget dong tiba-tiba si MC ini ngangkat dia dan ngebuntingin tangan dia ya di depan orang banyak, kayak diremehkan gitu, diinjak-injak ya kan. Ya pasti dan kalau tanya kesel ya kesel, tapi ada rasa takut juga ya, karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain juga dari sini, karena kan pengawal dia juga udah meninggal, udah mati, yang bisa diandalkan. Terus yang lain pengawal atau jenderal lain pun nggak bisa, kekuatannya tuh nggak setara sama pemimpin sekte demonik yang sekarang ya. Ini makanya di sini kemungkinan sih Kaisar bakalan dikuasain sama sekte demonik ya. Meskipun MC itu orangnya kan nggak terlalu kayak pengen ngejar untuk ngejajah gitu, untuk ngambil semua yang ada di negaranya. Ya, mungkin cuma menunjukkan kalau sekte demon itu nggak bisa dilawan oleh siapapun ya, dan nggak bisa diremehkan. Nah, nanti kedepannya juga kita akan melihat nih, tinggal melihat apa namanya tuh, si dari sekte apa ya, pedang dewa gitu ya, Godblade kalau nggak salah ya, Godblade yang emang masih kepengen nyari inti kilin juga, dia juga butuh kali ya. Gue nggak tahu kenapa dia buat apa, butuh mungkin buat upgrade dirinya. Nah, dia itu kan juga mau datang ya kayak ke Kaisar, entah itu anak buahnya buat mengulang rencana baru untuk mengambil energi kilin. Yang berarti kalau mau ngambil energi kilin, mau nggak mau dia harus ngebunuh si MC juga nih, yang katanya juga bakalan bikin MC kita sekarat, mengeluarkan 100% kekuatan dari si seluruh energi yang ada di dalamnya nih ya. Kita akan nanti berapa cengonya orang-orang yang ada di situasi itu, entah itu Kaisar, pangeran, jenderal-jenderal, prajurit dari Murim ya, yang dimana MC kita berani banget gitu. Maksudnya dia berani banget sampai bukan hanya ngangkat tapi juga ngajar si Kaisar. Beda ya sama Murim. Murim itu kelihatan takut, gue juga nggak tahu kenapa takut, padahal kekuatannya juga bisa aja ada yang di atas dia. Mungkin karena ikutin ikutin perjanjian ya yang para leluhurnya. Oke. Nah, ini ilustrasinya juga udah selesai juga di sini dan Mecin. Ini adalah situasi yang dimana si MC kita ini sedang mengangkat dengan energi ki-nya ya. Si Kaisar yang bantinya bakalan dia mau dia bantai tapi dijegah sama pangeran. Ini udah selesai, tinggal pewarna-pewarnaan juga udah sedikit lagi selesai. Oke, jadi kalau kalian ini mau belajar desain ilustrasi, mau belajar karakter seperti ini ya, tapi bikin desain sendiri, karya sendiri ya, kalau kalian mau desain website, desain aplikasi, UX UI atau desain grafis, kalian bisa cek di playlist YouTube gua, di situ dari semua mulai dari nol, atau bisa cek kalau kalian bisa tanya-tanya aja DM IG gua, atau bisa di kolom komentar video ini kalau ada yang nggak kalian paham ya. Kita sama-sama belajar gratis kok, semuanya gratis. Siapa tahu bisa jadi sumber penghasilan atau sampingan kalian lah ya, mau bekerja di perusahaan atau jual skill kalian, jual karya kalian. Oke, terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di next video.